Nah, sejarah singkatnya Monsinyur Albertus Setia Pranoto. Monsinyur Albertus Setia Pranoto lahir pada tanggal 25 November 1896. Dia dilahirkan di Surakarta dan menjadi uskup pertama pribumi di Indonesia. Beliau menjadi Vikaris Apostolik Semarang pada tahun 1940 dan dikenal oleh semboyannya 1% Katolik, 1% Indonesia. Beliau meninggal pada tanggal 22 Juli 1963 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Giri Tunggal, Semarang. Action. Ya, saya akan menunjukkan simbol-simbol pada makam Monsinyur Sugio Pranoto. Yang keempat ada tancep kayon. Dalam filosofi Jawa merupakan selesainya pertunjukan wayang atau istilahnya Monsinyur Sugio Pranoto, dan wayangnya sudah dimasukkan ke dalam kotak wayang tersebut. Yang kelima ada In Nomine Jesu. Semua ini menggembalakan Monsinyur Sugio Pranoto selama masa pelayanan hidupnya. Yang keenam ada tiang makam. Di sini melambangkan sikap tangan terbuka saat berdoa kepada Tuhan. Dan yang ketujuh ada pagar makam. Di sini melambangkan dalam posisi bergelombang seperti air yang menandakan keterangan. Action. Saya akan menjelaskan simbol-simbol yang terdapat pada makam Monsinyur Sugio Pranoto. Yang pertama, 7 tingkat atap bangunan makam. Ini melambangkan 7 sakramen dalam gereja Katolik yang di pucuknya dapat mitra sebagai penggambaran topi uskup secara visual. Yang kedua, ada simbol daun sirih. Simbol daun sirih ini melambangkan keabadian yang menjadi babak kehidupan baru yang dijalani oleh Monsinyur Sugio Pranoto setelah menjalani putusan hidup di dunia. Yang ketiga, ada simbol 5 sila Pancasila. Simbol ini melambangkan karakter patriot dari seorang uskup pribumi yang memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi perjuangan rakyat Semarang. Pada kesempatan akhir ini, kami akan membahas mengenai nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat dalam diri pribadi Sugio Pranoto atau Monsinyur Albertus Sugio Pranoto yang kami temukan di dalam perjalanan kehidupannya yang kami baca melalui buku-buku dan film yang pernah kami tonton mengenai Monsinyur Sugio Pranoto. Kemanusiaan yang kami temukan dalam pribadi Monsinyur Sugio Pranoto diantaranya adalah yang pertama, Sugio Pranoto menjadi pribadi yang sangat-sangat aktif dalam mencari solusi bagi permasalahan-permasalahan konkret yang terdapat di kota Semarang ini. Salah satunya ketika Jepang mencoba untuk merebut gereja Katolik sebagai salah satu sumber bantuan kesehatan bagi masyarakat Semarang pada saat itu mengalami kesulitan bantuan medis. Monsinyur Sugio Pranoto di situ berperan untuk berkomunikasi dengan komandan dari pasukan Jepang sendiri untuk tidak mencoba merebut gereja Katolik tersebut, gereja katedral ini. Yang kemudian yang kedua, Monsinyur Sugio Pranoto sendiri merupakan pribadi yang sangat-sangat nasionalis, meskipun dia merupakan seorang agamis. Dengan prinsip 100% agama Katolik, 100% Indonesia, Monsinyur Sugio Pranoto menjadi pribadi yang sangat-sangat nasionalis dan juga agamis dalam setiap langkah pelayanan yang ia lakukan. Menjadi Monsinyur Sugio Pranoto, menjadi uskup dari Keuskupan Agung Semarang tersebut sendiri. Kemudian yang terakhir ialah Monsinyur Sugio Pranoto menjadi pribadi yang sangat-sangat peduli terhadap pendidikan fundamental dari setiap remaja Indonesia atau remaja Katolik yang berada di lingkup kota Semarang. Salah satunya adalah ketika ia membuat program persiapan perkawinan bagi setiap pasangan-pasangan calon-calon pasangan suami istri yang akan menikah secara Katolik. Hal ini bertujuan untuk menyiapkan bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju, yang dengan sendirinya dapat maju oleh karena tangan-tangan dan usaha-usaha dari anak-anak bangsa itu sendiri. Kemudian untuk nilai-nilai yang lainnya akan dijelaskan oleh teman saya, Raffi. Action. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai kemanusiaan dari Monsinyur Sugio Pranoto. Yang keempat adalah bijak dalam mengolah keimanan. Untuk menjadi warga Katolik yang teguh dan radikal secara keimanan, namun tetap ramah dalam berhubungan dengan umat yang beragama lain. Lalu yang kelima adalah adaptif dalam menyiasati permasalahan zaman.
Jadi ia tetap memberi edukasi dan juga bimbingan kepada para umatnya dan pada warga sekitar mengenai cara pencegahan dan juga penanganan kasus permasalahan kehidupan yang sedang meningkat. Lalu yang terakhir, integritas dan keberanian moral. Pada masa-masa sulit, ia tetap konsisten dengan prinsip moral dan juga etika yang menunjukkan keberaniannya dalam mempertahankan nilai-nilai dari kemanusiaan.